Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sampaikan kegiatan hari ini, aksi nyata modul 2.3, yakni coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Zedri Formen, SAG MPD, guru SMK Negeri 1 Lubasung, CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam, sebagai supervisor. Dan perkenalkan, saya Ermawati, guru SMA Negeri 2 Lubasung, mengajar mata pelajaran sosiologi, dan saya berperan sebagai pengajar praktik dan ini pengajar praktik calon guru penggerak pendidikan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra, saya guru TI, mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Lubasung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Telma, Pak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu kita berbincang-bincang sejenak. Pak, Sebelum Pak Telma akan saya lakukan supervisi di kelas dalam pembelajarannya, maka pada saat ini kita berbincang-bincang sejenak terlebih dulu yang namanya adalah pra-observasi. ya Pak. Baik Pak Telma, adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilaksanakan dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak Telma lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi? Gunanya adalah untuk sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak Telma melakukan proses belajar mengajar di kelas, agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Ya Pak. Ya, baik Pak Telma, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Bapak Telma. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Telma sampaikan? Baik Pak, berdasarkan rencana PPM yang sudah saya buat, Ya. tujuannya adalah peserta didik yang pertama, peserta didik itu mampu mengartikan apa itu pernikahan ya dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi hukum pernikahan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa itu dapat menentukan dalil Al-Quran beserta hadisnya tentang pernikahan secara tepat. Dan yang keempat, siswa itu dapat juga menelaah rukun nikah dengan benar. Dan yang kelima, menelaah tujuan pernikahan dengan benar. Oh, berarti ada 5 tujuan pembelajarannya ya Pak Telma ya. Ya, Pak. Ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Pak Telma capai atau lakukan nantinya di kelas? Baik Pak, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada 2 Pak. Yang Iya, pertama pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan yaitu siswa menjelaskan. Nah, siswa ini Pak dapat menjelaskan, mengidentifikasi dan menentukan dalil perkawinan. Siswa juga dapat menentukan itu apa rukun yang pasti dan tujuan pernikahan. Yang kedua itu tentang keterampilan Pak, yaitu menuliskan rangkuman tentang materi perkawinan. Ya, baik Pak Telma. Ya, Pak. Ya, jadi saya
sudah mendengar apa yang Pak Telma sampaikan, bahwasanya rancangan pembelajaran yang ingin Bapak Telma sampaikan di kelas nanti itu adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Artinya area pengembangan yang ingin Bapak capai di kelas nanti adalah aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa kita. Begitu ya Pak Telma ya? Iya Pak. Ya, nah apa yang ingin Bapak Telma, saya ingin mendengar nih. Ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak Telma sampaikan di dalam kelas? Mungkin dari segi pembelajarannya, materi pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik Pak. Ya, Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa Iya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa itu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok kepada siswa dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi siswa ini Pak dibagi kelompok sesuai dengan keterampilan siswa ini dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, yaitu metodenya Pak, itu saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. ya, baik Pak Telma. Ya, jadi rencana yang akan Bapak Telma terapkan di dalam kelas nanti adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, Metodenya adalah based learning atau BL, metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Nah, Pak Telma, ya Pak. bagaimana dengan media yang Bapak Telma gunakan nanti dalam kelas? Untuk medianya Pak, pembelajaran saya menggunakan hasil observasi. Iya. Kemudian lembar kerja peserta didik diambil dari observasi itu Pak. Jadi bukan anak isikan, jadi sini diambil untuk medianya Pak. Dan media digunakan itu PowerPoint, laptop dan Infocus. Ya baik, bagus sekali ya Pak Telma. Begini Pak Telma, kapan Pak Telma akan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas tersebut? Hari apa dan tanggal berapa? Dan di kelas atau jurusannya serta jam berapa ya Pak Telma? Nah Pak, itu saya akan mengambil pada hari Sabtu Pak, Oh, iya, iya. tanggal 25 November. Ini di kelas 12 OTKP 1 Pak, yaitu pada jam pertama sampai jam ketiga. Oh iya Pak Telma ya. Jadi nanti pada hari Sabtu tanggal 25 November di kelas 12 OTKP 1 ya. Ya. Dan jam pertama yaitu jam 7.30 sampai 9.30. Seperti itu ya. Iya Pak. Jadi untuk hari itu Pak Telma, saya akan datang masuk kelas, melakukan supervisi kelas dan juga akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas waktu itu. Baik Pak. Ya. Nah, baik Pak Telma, nanti setelah Bapak Telma melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Telma, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya yang bernama Ibu Hermawati. Ya, ya baik Pak Telma, barangkali bincang-bincang kita pada hari ini akan kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri Pak Telma, saya mau tanya nih Pak Telma, apa yang Bapak Telma dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Baik Pak, yang saya dapatkan itu ada gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti di saat pembelajaran di kelas. Oh baik, baik Pak Telma ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Telma telah meluangkan waktu dengan saya dan sudah berbincang-bincang. Ya, untuk itu percakapan pra observasi kita hari ini Bapak Telma kita cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Telma ya. Dah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak, sebelum kita belajar, mari enak sama-sama kita belajar. Yuk, siapkan ketua ya. Coba. Ya Pak, siapkan. Siap, Prof. Doa mulai.
kita atau nikah tentang nikah. Nah, setiap kita ya ini apa nikah? Iya dunia. Nah, semuanya sebab nikah itu adalah sunnah. Nah, jadi apa? Ini ada sedikit indikator. Nah, yang pertama indikator sama kita dari kita yaitu menjelaskan hukum Islam tentang talak. Mungkin anak apa? Lah tahu anak sedikit tentang talak. Nah, talak itu adalah berbuat itu boleh nak, tapi mana dibenci oleh Allah. Sedikit dapat tahu. Itu indikator kita yang kedua menjelaskan hukum Islam tentang rujuk. Dan yang ketiga menjelaskan hikmah nikah. Yang keempat menjelaskan hikmah talak. Yang kelima menjelaskan rujuk. Dan yang selanjutnya nikah ini adalah ibadah yang terpanjang. Nah, ini yo ibadah wala-wala. Nah, jadi anak Pak terjeda. Kenapa? Karena sudah penjelasan tadi dan ini pelajaran kita sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menampilkan bagaimana anak Pak sesuai dengan bakat dan minat anak Pak. Di sini kita bisa menggunakan audio. Nah, jadi anak Pak untuk selanjutnya anak Pak kita bagi kelompok. Nah, bisa anak Pak kita bagi untuk 4 kelompok. Nah, jadi anak Pak mari kita susun bangku kita dan meja kita sesuai dengan kelompok anak Pak masing-masing. Yuk, bagi kelompok. Nah, ini bagus pasukannya. Jadi sini kita perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau fakta yang membentuk suatu persekutuan dan yang ekstra. Perjanjian yang dibentuk oleh kedua Mempelai. untuk menikah adalah suatu bentuk tindakan Kemajuan dan tidak ada keturunan dari orang lain. nanti ada apa? Ya. Nah, ini mana nak? Selesai? Adalah siap merupakan ikatan lahir batin antara seorang pemuda dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah. Nah, nanti ya, setelah ini ada apa? Oh, kita presentasikan satu persatu. Jadi setiap kelompok nanti akan menampilkan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkawinan yang akan dibacakan oleh Bunga Abelia Indra.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham Ramadan dari kelompok 2 yang tidak memahami apa dari pengertian perkawinan. Baiklah, saya akan menjelaskan artinya dari perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau fakta yang berbentuk suatu persekutuan hidup dan tentu yang mesra. Perjanjian dibuat oleh kedua mempelai untuk menikah adalah satu bentuk tindakan keamanan dan tindakan adanan tuntutan dari orang lain. Nikah berarti akan yang menghalalkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bukan kafarnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ada dalam sebuah Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi, wanita yang haram dinikahi. Penampilan kelompok 1 tadi, mari kita beri. Nah, kenapa? Itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tema kita tentang apa, nak? Dan maka kesimpulannya bahwa nikah itu adalah anak hubungan antara perempuan. Nah, di dalam nikah itu sudah kita nikah itu maka terjadilah hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentang haji. Nah, jadi ada apa usahakan tentang haji itu anak Pak cari dulu materinya. Jadi untuk minggu besok anak Pak sudah ada materinya. Jadi kita tentang enggak tugas-tugas lagi. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi kita bincang-bincang pasca observasi kelas atau supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Zedri Formen SAG MPD, guru SMK Negeri 1 Lubu Basung, CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik, saya ditemani oleh Bapak Telma. Silakan perkenalkan diri Pak Telma. Perkenalkan, nama saya Telma Putra, itu guru PAI di SMK Negeri 1 Lubu Basung. Ya baik, terima kasih banyak Bapak Telma. Kemudian Ibu pengajar praktik saya itu Ibu Ermawati. Silakan Bu. Terima kasih Pak Zed. Perkenalkan saya Ermawati, pengajar di SMK Negeri 2 Lubu Basung. Saya berperan sebagai pengajar praktik CGP Angkatan ke-9. Pada hari ini Pak Zed sebagai CGP saya. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Telma, Ibu. Terlebih dulu saya bertanya ke Bapak Telma, bagaimana kabar Bapak Telma sekarang, Pak Telma? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah baik ya Pak Telma ya. Baik Pak Telma, saya mohon izin meluangkan waktunya sebentar. Kita berbincang-bincang Bapak Telma ya, pasca observasi yang telah kita lakukan pada hari tadi. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Telma terkait berjalannya observasi yang telah kita laksanakan di kelas tadi. Ya, baik Pak Telma, tujuan dari pertanyaan ini saya berikan dan pasca observasi kita ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak Telma lakukan di kelas tadi. Baik Pak Telma, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada sini adalah bagaimana perasaan Bapak Telma terkait berjalannya observasi di kelas yang telah kita laksanakan? Iya Pak, karena belum terbiasa Pak melakukan observasi itu, jadi awal-awal itu agak gugup Pak, ada agak cemas-cemasnya. Tapi alhamdulillah Pak, karena sudah dulu Baik Pak Telma, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bapak Telma ya. Bisa diceritakan kembali Bapak Telma
area yang dikembangkan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas tadi. Pak, pembelajaran yang kita pelajari tadi Pak, yaitu ada dua, yaitu Pak yang pertama saya buat perangkat dulu Pak. Itu yang kedua, kemudian area itu Pak pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan Pak hasil yang telah dipelajari tadi tentang perkawinan tadi Pak. Jadi siswa itu memberi hasilnya itu tentang pengetahuannya. Untuk keterampilannya Pak, siswa sudah belajar itu siswa buat rangkuman Pak. Rangkuman kemudian anak sudah belajar. Ya baik, Maya. Ya, jadi observasi kita berjalan dengan baik. Kemudian area yang Bapak Telma kembangkan dalam kelas itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu ya Pak Telma ya. Nah, menurut Pak Telma sejauh mana area yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan atau belum Pak Telma? Ini Pak, alhamdulillah sejauh ini masih ada Pak kurang sedikit. Iya, alhamdulillah sudah berlangsung baik Telma ya. Cuma masih ada kekurangan. Ya. Menurut Pak Telma, apa sih kekurangannya atau kendala-kendala di dalam kelas itu? Terkadang Pak, terkadang anak Tupana dalam kan tadi itu diskusi tentang kelompok Pak pelajarannya. Jadi anak itu kadang ada yang melakukan terkadang sedang kelompok itu Pak, karena kelompok itu anak kan satu kelompok itu kadang banyak Pak. Iya. Jadi salah satu teman itu ada yang melihat saja Pak, istilahnya numpang namo jawab Pak. Jadi sebagian anak itu Pak, jadi kalau untuk kedepannya Pak insyaallah Pak anak itu sharing Pak. Jadi sebagai Ya baik, Telma ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam diskusi kelompok dan dalam belajar, hanya mengandalkan temanya saja. Seperti itu ya Pak Telma ya. Iya. Ya baik. Kenapa siswa kita itu kurang aktif Pak Telma? Atau tidak mau dalam diskusi tersebut sehingga dia tidak aktif? Kira-kira apa rencana Bapak Telma untuk masa yang akan datang? Gini Pak, untuk supaya anak itu lebih aktif lagi, jadi untuk pembagian kelompok itu Pak, jadi anak itu dilihat dulu. Jadi agak disaring, misalnya kan tadi kan lebih dari 6, insyaallah Pak besok dikelompokkan agak disaring lagi, disedikitkan, kemudian anak itu diberi istilahnya tugas-tugas kedua. Berarti anak ini dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya, yaitu seperti melalui visual, audio, dan kinestetik. Seperti itu ya Pak Telma ya. Ya, baik Pak Telma. Ya, kira-kira rencana ke depan Pak Telma dalam menyesuaikan kebutuhan siswa itu seperti apa ya? Ini Pak, dalam pembagian kelompok itu jumlah siswa terlalu banyak. Jadi kan tadi sudah disebut Pak bahwa kegiatan belajar itu kita menggunakan yaitu tentang siswa itu aktif. Kemudian kita menggunakan yang tadi Pak yaitu tentang visual dan audio kinestetik. Mudah-mudahan Pak Telma rencana Pak Telma tersebut dalam pembelajaran yang akan datang bisa direalisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik Pak Telma ya dibanding dengan hari ini. Kira-kira Pak Telma dari perbincangan kita pada hari ini Pak Telma, ya perubahan tersebut rencana Pak Telma untuk akan datangnya kira-kira seperti apa? Untuk perubahannya Pak, ya. Insyaallah kita akan melakukan rencana atau program yang baru Pak. Semoga saja kedepannya bisa lebih baik. Ya, jadi barangkali Pak Telma nanti akan melakukan perubahan sehingga akan lebih baik di masa yang akan datang Pak Telma ya. Baik Pak Telma, itu kapan dilaksanakan perubahan kurikulum? Belum tentu Pak, tapi insyaallah akan cepatnya Pak dilakukan. Iya Pak Telma ya. Barangkali nanti di awal semester ya. Karena siswa kita akan ujian di Desember ini dan mudah-mudahan nanti di semester genap itu bisa terrealisasi ya Pak Telma ya. Baik Pak Telma, terima kasih banyak atas jawabannya.
serta waktu dengan saya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terrealisasi dengan baik Pak Telma ya. Ya. Baik Pak Telma, untuk sementara sampai sini kali dulu. Jadi sekarang Ibu mohon izin Bu, ya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Hermawati selaku pengajar praktik saya, yaitu JGP Angkatan 94 Beragam, dalam rangka kegiatan observasi atau supervisi akademik pasca observasi di kelas. Silakan Bu. Terima kasih Pak Azat. Iya Bu. Nah, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang terkait dari percakapan tadi, di mana saya melihat Bapak Azat dengan Pak Mas sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa melakukan menggali informasi mulai daripada tujuan dari kita tahu bahwasanya dalam supervisi atau coaching itu kan kita menggunakan konsep kita. Jadi sudah nampak bagi saya tadi ada tujuannya, jadi tujuan bagian area dalam pembelajaran, tujuan yang tidak dicapai. Dan kemudian Pak Adit juga memberikan menggali informasi ya, di sini mengidentifikasi permasalahan dan sudah disampaikan juga oleh Bapak Telma tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Mungkin beberapa hal mungkin ada juga yang belum disampaikan ya, karena pada di kelas tadi mungkin banyak juga hal-hal yang tidak tercatat, mungkin tidak tercatat ya. Mungkin yang itu mungkin yang motif menonjolnya permasalahannya. Nah, kemudian langkah-langkah yang disampaikan Bapak tadi betul-betul menggiring Bapak Telma untuk menjelaskan jalan keluarnya. Jadi memang benar kalau kita ingin melakukan suatu perubahan itu tentu bagi istilahnya coaching dan coach. Di sini coachnya adalah Pak Z, coachingnya itu adalah. Jadi memang Pak Telma berusaha untuk mencari apa jalan solusinya, langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, itu sudah bagus ya Pak Z ya, sudah saya lihat itu sudah banyak sekali perubahan-perubahannya dan sangat baik. Nah, jadi pelaksanaan coaching pada hari ini saya merasa sudah melaksanakan kita itu ya. Mungkin kedepannya nanti sebagai coach ataupun coaching mungkin lebih banyak kita membuat apa sesuatu itu dalam bentuk refleksi. Jadi kita mencari kira-kira apa kekurangan kita yang perlu kita cari lagi depannya dan kita perbaiki nantinya. Dan tadi sudah ada aksinya, rencana tanggung jawab nanti akan saya perbaiki di semester besok. Itu saya kunci tuh. Nanti mungkin Pak Zat tagih, karena nanti kalau dari tadi artinya nggak ada hasilnya. Mungkin tagihannya targetnya besok saya sudah mencoba yang menggunakan pembelajaran yang diskusi kelompok sesuai dengan bakat dan minat tadi. Baik Pak Zat, mungkin itu saja hasil pengamatan saya. Cara Pak Zat sudah menyampaikan sudah sangat bagus dan juga Pak Telma sudah mencoba menjawabnya semampu. Baik Bu, ya, terima kasih banyak atas umpan baliknya Bu ya, serta tanggapan-tanggapannya terkait atas pasca observasi kita hari ini. Baik Bu, ya terima kasih banyak. Barangkali rangkaian bincang-bincang kita dalam rangka supervisi akademik kita pada saat ini sudah selesai. Namun kegiatan kita dimulai dari pasca observasi kelas, dan kemudian saya ulangi, kegiatan kita dimulai dengan percakapan kita ini Pak Telma pra observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Telma. Ya, Ibu, ya. Dan mudah-mudahan Pak Telma saya tunggu nanti pembelajaran Pak Telma selanjutnya sehingga bisa direalisasikan dan sukses dan sehingga siswa-siswa kita menjadi lebih baik. Demikian saja, mohon maaf kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.